Shalom, selamat pagi rekan-rekan hamba Tuhan di Jawa Barat. Renungan kita hari ini diambil dari kitab Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api, dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkat, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Ayat 22. Berapa lama juga awan itu diam di atas kemah, baik itu 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel akan tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Hidup kita ini ibarat sebuah perjalanan yang panjang. Dalam perjalanan, kadang-kala kita mendapati jalan yang bagus dengan segala pemandangan yang bagus dan indah. Mendapati jalan seperti ini, kita semua senang dan cenderung ingin lama-lama menikmati perjalanan ini. Tetapi ada kalanya juga kita mendapati jalan yang sulit, penuh dengan segala tikungan dan rintangan yang ada. Hal ini membuat kita menjadi bosan, marah dan putus asa. Kita jadi bertanya, kapan perjalanan ini akan berakhir? Kapan kita akan sampai tujuan akhir kita? Ketahuilah, baik saat kita mendapati jalan-jalan yang indah atau jalan-jalan yang sulit, selalu ada bahaya mengancam kita untuk mencapai tujuan akhir perjalanan kita. Jalan yang bagus dan indah membuat kita lupa akan tujuan kita. Jalan yang sulit membuat kita menyerah terhadap akan tujuan kita. Karena itu kita perlu berjalan bersama Tuhan kita untuk mencapai tujuan akhir kita. Bilangan 9 memberikan kita beberapa pelajaran penting untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan. Yang pertama, seperti Tuhan memberikan gambaran besar tentang akhir perjalanan bangsa Israel, yaitu tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tidak memberikan detail perjalanan yang harus dilalui oleh bangsa Israel. Tuhan hanya meminta bangsa Israel mengikuti tian awan yang berjalan untuk sampai ke tujuan mereka. Demikian halnya dengan kita. Tuhan memberikan kita gambaran besar tentang akhir perjalanan kita, yaitu hari depan yang penuh harapan. Tetapi Tuhan hanya memberikan gambaran besar. Tuhan tidak memberikan detail arah perjalanan kita. Karena itu, pastikan arah langkah kita sesuai dengan langkah Tuhan. Berjalan selangkah demi selangkah bersama Tuhan. Banyak orang gagal di dalam perjalanan karena mereka selalu berusaha mendahului langkah Tuhan. Hal kedua, berjalan bersama Tuhan menuntut ketaatan kita, walaupun kadang tidak masuk akal bagi kita. Bangsa Israel tidak bisa berjalan sesuai dengan kehendak dan emosi mereka. Mereka mesti bergerak sesuai dengan gerakan awan. Saat awan bergerak, mereka harus bergerak. Saat awan berhenti, mereka harus berhenti. Mungkin mereka bertanya dalam hati, mengapa kita harus berhenti saat perjalanan kelihatan baik? Atau kenapa kita mesti berjalan, padahal kondisi tidak memungkinkan kita terus berjalan? Ketahuilah, terkadang Tuhan ingin kita terus berjalan ketika kita memilih ingin berhenti. Atau terkadang Tuhan ingin kita berhenti ketika kita ingin berjalan. Yang diperlukan di sini adalah ketaatan kita untuk tetap berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Yang ketiga, selalu siap siaga dalam kondisi apapun yang ada. Seperti tentara di medan perang, tidak tahu kapan musuh akan menyerang. Dalam kondisi apapun, tentara harus siap menghadapi musuh yang menyerang. Seperti demikian halnya bangsa Israel, tidak tahu kapan awan akan mulai bergerak atau kapan awan akan mulai berhenti. Mereka mesti siap sedia setiap saat untuk mengikuti pergerakan awan. Kalau awan itu tidak bergerak, mereka tidak bergerak. Kalau awan itu berjalan, mereka akan berjalan. Mereka tidak bisa berjalan sesuai dengan kehendak hati mereka. Kalau tidak, mereka akan ketinggalan. Demikian juga halnya dengan kita. Kita mesti siap sedia dalam segala kondisi apapun untuk berjalan bersama Tuhan. Hal keempat yang dapat kita pelajari, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan selalu ada saat kita berjalan bersamanya. Tuhan menunjukkan dirinya pada bangsa Israel dalam tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Hal ini menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan selalu ada setiap saat bagi kita. Namun cara pertolongan Tuhan kepada kita bisa berubah dari waktu ke waktu. Tuhan kita tetap Tuhan yang sama, tetapi cara pertolongan dan pemeliharaan Tuhan selalu berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita. Selamat berjalan bersama Tuhan untuk mencapai tujuan akhir yang Tuhan berikan, sediakan bagi kita. Amin.